Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiati dengan NIM 24650190 dari kelas D. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas 4, yaitu membuat program Java mengenai kelas metode, konstruktor dengan parameter, dan perbedaan objek variabel dengan kelas variabel. Pertama, saya menjelaskan program untuk materi kelas metode atau static method. Di sini saya juga membuat kelas bernama lingkaran yang memiliki metode statik dan metode non-statik. Contohnya seperti ini. Metode statis bernama hitungan luas yang menerima parameter jari-jari dan mengembalikan nilai luas lingkaran menggunakan rumus PIR pangkat 2. Karena metode ini statis, maka bisa dipanggil langsung menggunakan nama kelas tanpa harus membuat objek. Seperti ini. Selain itu, ada juga metode non-statis bernama tampir yang hanya dapat dipanggil melalui objek. Pada bagian main saya memanggil metode statis lingkaran hitungan luas lalu tampilkan hasilnya. Setelah itu saya membuat objek dan memanggil metode non-statis. Seperti ini. Baik, hasil runningnya seperti ini. Bisa dilihat di sini luas lingkarannya sama dengan 153.86 dan jari-jari lingkaran 7.0. Baik, kita lanjut pada program selanjutnya, yaitu demo buku Java. Saya membuat program tentang konstruktor pada parameter. Saya membuat kelas bernama buku yang memiliki dua atribut, yaitu judul dan public. Pada kelas ini saya membuat konstruktor tanpa parameter. Seperti ini. Konstruktor ini akan dijalankan otomatis saat objek dibuat, dan konstruktor inilah yang mengisi nilai default untuk judul dan penulis. Seperti ini. Pada metode main, saya membuat objek buku baru. Ketika objek dibuat, customer langsung dijalankan. Jalankan dan menampilkan tulisan objek buku berhasil dibuat. Setelah itu, saya menampilkan isi atribut buku, yaitu judul dan penulis. Outputnya adalah seperti ini. Objek buku berhasil dibuat, judul belajar Java dasar, dan penulis anonim. Program selanjutnya adalah konstruktor dengan parameter. Contoh programnya seperti ini. Saya membuat kelas bernama pegawai dengan atribut nama, jabatan, dan gaji. Konstruktornya memiliki 3 parameter, yaitu nama, jabatan, dan gaji, yang digunakan untuk mengisi data ke masing-masing objek. Di metode main, saya membuat 2 objek pegawai, yaitu pegawai bernama Rafli sebagai manajer dan pegawai bernama Dina sebagai admin. Program ini menunjukkan bagaimana konstruktor dengan parameter bekerja, yaitu memberikan nilai awal sesuai data yang kita kirim saat membuat objek. Cara intinya seperti ini. Rafli sebagai manajer bergaji 7 juta dan Dina sebagai admin bergaji 3.500.000. Baik. Terakhir menjelaskan perbedaan antara objek variabel dan kelas variabel sekaligus penggunaan konstruktor. Di sini saya membuat kelas akun bank. Atribut pemilik dan saldo adalah objek variabel, artinya nilainya berbeda-beda untuk setiap objek. Sedangkan
atribut bank name adalah kelas variabel karena diberi modifier static, artinya nilai ini dimiliki bersama oleh semua objek. Di metode main, saya mengisi kelas variabel bank name dengan nilai Bank Nusantara. Kemudian saya membuat dua objek, Alia dan Fajar, masing-masing dengan saldo yang berbeda. Saat ditampilkan, kedua objek menampilkan nama bank yang sama. Lalu saya mengubah kelas variabel menjadi Bank Indonesia Raya. Ketika ditampilkan lagi, kedua objek otomatis menggunakan nama bank yang baru. Karena kelas variabel bersifat global untuk semua objek, output menunjukkan beberapa perubahan tersebut, contohnya seperti ini. Seperti ini. Program ini menegaskan bahwa objek variabel berbeda untuk setiap objek, sedangkan kelas variabel sama untuk seluruh objek. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.